Itu hanya mimpi. Aku bernafas lega dan menyadari aku berkeringat dan berair mata. Jadi kuusahakan menyekanya sebisa mungkin. Tolong aku! Ada yang mengejarku! Itu mengejarku! Aku menangis dan menggedor pintu sekencang mungkin, berharap seseorang akan membiarkanku keluar dari ruang gelap itu. Aku tidak bisa melihat apapun, tapi aku bisa mendengar suara dan mereka datang mengejarku. Tolong! Tolong aku! Aku segera terbangun, benar-benar kebingungan. Bapak Ibu yang terhormat, kita akan mendarat. Harap duduk di kursi masing-masing dan kenakan sabuk pengaman. Oh ya, aku di pesawat. Aku dalam perjalanan ke rumah. Itu hanya mimpi. Aku bernafas lega dan menyadari aku berkeringat dan berair mata. Jadi kuusahakan menyekanya sebisa mungkin. Hanya mimpi buruk. Itu pasti karena aku terlalu stres dan kelelahan dalam perjalanan pulang dari acara ini. Dan itu menghabiskan waktu setahun untuk merencanakannya. Pasti karena itu. Saat aku sedang menunggu bagasi, teleponku berdering. Siapa kira-kira? Oh, Lizzie. Hai Liz, aku baru saja mendarat. Aku begitu... Apa? Oh, oke, ya, kabari aku lagi. Sekelilingku terasa sunyi. Ia baru saja memberitahuku bahwa mama dirawat di rumah sakit karena minuman keras. Jujur saja, aku tidak tahu harus merasa bagaimana. Aku tidak pernah memikirkannya untuk waktu yang lama. Kurasa sibuk bekerja membantuku melupakan kejadian horor yang kualami karenanya. Dan faktanya, kami tidak pernah bicara selama 7 tahun ini. Saat aku sedang duduk di taksi dalam perjalanan ke rumah, aku mulai berpikir tentang bagaimana hal itu terjadi. Mama dan aku sudah seperti orang asing selama 7 tahun ini karena kecanduannya dan gangguan mental. Orang-orang menilaiku sebagai anak yang menelantarkan ibunya, tapi aku harus melakukan apa yang benar bagiku. Ia cukup kasar padaku bahkan sebagai orang dewasa. Satu hari, saat kami berdebat di telepon, aku tidak tahan lagi dan memperingatkannya agar pergi ke AA dan menemui terapis atau aku tidak akan berbicara lagi dengannya hingga keadaan berubah. Mama terus berteriak padaku, jadi kukatakan padanya bahwa jika ia tidak berhenti, aku akan menutup teleponnya. Dan kulakukan itu. Kami tidak bicara selama 7 tahun. Tapi saudariku masih menjalin kontak dengannya dan ia akan mengabariku bahwa mama masih kasar dan tidak ada yang berubah. Aku keluar dari taksi dan saat aku tiba di rumah dan membereskan pakaian, semua kenangan masa kecilku bermunculan. Aku masih bergumul hingga hari ini, berusaha untuk terlepas dari kecemasan dan isu tambahan lainnya yang disebabkan masa kecilku. Tapi semuanya bercampur aduk dengan pikiran akan mama yang dirawat di rumah sakit. Aku sadar tidak banyak yang dapat kulakukan untuk situasinya saat ini, jadi aku berusaha menghabiskan beberapa hari ke depan untuk tidak terlalu memikirkannya. Tapi kemudian saudariku menelpon kembali dan berkata, "Hey, jadi aku baru saja bicara dengan dokter. Begini, dokter bilang mama kritis. Ia ingin menemuimu." Air mata mulai menggenangi mataku. Sangat sulit untuk menjelaskan perasaan di mana ada kemungkinan orang tuamu kritis dan saat kamu akhirnya mendengarnya langsung. Saat kamu memikirkannya, ada bagian dirimu yang menyangkalnya. Kurasa itu untuk melindungi diri dari rasa sakitnya. Tapi saat kamu mendengarnya langsung dan hal itu bercampur aduk dengan ingatan akan apa yang kulewati, tidak ada kata-kata yang cukup. Aku begitu takut. Aku tidak menemui mama selama 7 tahun, dan walaupun aku tumbuh dewasa, aku masih sangat takut padanya. Pertama, aku berdiri di lift rumah sakit dan terkena serangan panik. Aku turun beberapa lantai sebelumnya hanya untuk mengumpulkan keberanian. Saat aku tiba di ruangan, kulihat mama terbaring di ranjang. Ia memiliki beberapa mesin yang terhubung dengannya, tetapi tidak banyak, karena ia memilih untuk tidak memakai alat bantu. Mama terlihat jauh lebih tua dibanding saat terakhir aku melihatnya. Kulitnya kuning dan nafasnya terdengar tidak baik. Ia tidur, tapi saudariku menyeka keringat di wajahnya. Aku terkena serangan panik di pintu dan merasa hilang akal saat melihatnya. Aku harus keluar beberapa langkah hanya untuk memberanikan diri lagi.
Butuh waktu lama bagiku mengumpulkan keberanian untuk mendekatinya. Dan saat aku berhasil, cukup lama waktu yang kukumpulkan sebelum aku berani menggenggam tangannya. Ia baru 54 tahun, dan walaupun aku bisa melihat ia sedang sekarat, pikiranku tidak bisa menerima apa yang terjadi. Sepanjang sore, saudariku dan aku terus menjaga Mama. Lizzie begitu baik, ramah, dan lembut. Aku tidak mengerti bagaimana ia bisa seperti itu mengingat bagaimana Mama begitu kasar padanya. Aku tidak tahu bagaimana ia bisa berempati seperti ini. Saat malam tiba, aku sudah bisa menenangkan diriku dan berada di sana untuk Mama. Aku juga akhirnya mulai berempati padanya. Mama kesulitan bernafas, dan suara yang ia keluarkan terdengar begitu menyayat hati. Di satu titik, Mama mulai bangun dan dokter datang untuk memeriksanya. Dokter mengatakan bahwa obat penghilang rasa sakitnya mulai hilang dan ia akan memberikannya lagi. Dokter bilang bahwa Mama kesakitan, tapi akan butuh waktu 15 menit sebelum obatnya bekerja. Jadi kami harus mengalihkan perhatiannya agar ia tidak kebingungan dan berusaha bangun dari ranjang. Dokter benar. Setelah ia memberikan obat, Mamaku berusaha bangun dan saudariku dengan lembut menahannya di ranjang. Mama kebingungan dan ia menangis. Jadi Lizzie memberitahunya bahwa aku ada di sana. Saat itu juga, mata Mama terbuka lebar dan ia memanggil namaku. Aku secepatnya menghampiri ke sampingnya agar ia bisa melihatku. Kulihat air mata memenuhi wajahnya dan ia meremas tanganku. Kurasa ia senang bisa melihatku walaupun sangat kebingungan dan linglung. Mama berusaha bangun lagi. Jadi Liz berusaha menemukan cara untuk membuatnya teralih agar ia tetap berada di ranjang. Aku tiba-tiba teringat akan lagu kesukaan Mama yang selalu ia minta ku nyanyikan saat aku masih kecil. Walking After Midnight by Patsy Cline. Itu lagu lama tahun 40-an, bukan sesuatu yang semua orang tahu. Kukatakan padanya, "Hei Ma, mau ku nyanyikan lagumu?" Ia melihatku seakan menjawab iya, dan kuusahakan sebisaku menyanyikannya walaupun suaraku bergetar. Mamaku tersenyum dan menyebut judul lagunya, dan kemudian ia menutup mata dan tertidur. Judul lagu itu adalah kata-kata terakhirnya. Beberapa jam setelahnya, beberapa teman minum Mama berkunjung ke rumah sakit. Mereka tidak tahu bahwa Mamaku kritis, dan saat mereka masuk ke ruangan, aku merasa marah. Aku merasa orang-orang ini memiliki andil atas apa yang terjadi saat ini. Mereka melihat kondisi Mama, mereka terkejut dan segera keluar ruangan. Esok paginya, salah satu teman Mama datang ke rumah sakit dan juga tidak mengerti atau bahkan percaya bahwa ia sekarat. Ia berusaha membangunkan Mama dengan mengguncangnya saat aku sedang di kamar mandi. Dan saat kulihat, aku berlari memintanya berhenti. Semua orang menyangkal bahwa Mamaku sekarat. Aku tidak yakin Mama mendengarku, tapi aku bicara banyak padanya. Semakin lama kami menghabiskan waktu bersama, rasa marahku berkurang dan empati mulai memenuhiku. Kulihat ia begitu menderita dalam kondisinya saat itu, dan kurasa tidak ada seorang pun yang pantas melaluinya. Saat kuperhatikan lagi, aku mulai mengerti bahwa kecanduannya itu adalah penyakit dan bukan sebuah pilihan. Tidak ada orang yang akan memilih kehilangan anak, pekerjaan, atau hidup mereka seperti yang dialami Mamaku. Setelah terjaga selama 24 jam, saudariku dan aku memutuskan untuk pulang ke rumah sebentar, mengambil beberapa keperluan yang kami butuhkan untuk sore esok. Ketika kami kembali ke rumah sakit, mereka menuntun kami dan menjelaskan bahwa saat kami pergi, Mama tiada. Aku merasa begitu bersalah karena meninggalkannya, dan menyalahkan diriku sendiri. Tapi dokter menjelaskan bahwa beberapa pasien terkadang bertahan sampai anak-anak mereka tidak ada dan pergi saat sendirian. Aku tetap merasa bersalah. Mama mendonasikan tubuhnya untuk kepentingan sains, jadi kami tidak memiliki apapun untuk berkabung. Tidak ada pemakaman ataupun abu. Beberapa hari berikutnya, orang-orang mulai menilaiku karena menjauhi Mama. Tapi saudariku menegaskan bahwa Mamaku tetap bersikap kasar hingga akhir, dan bahwa keputusanku sudah benar. Seiring waktu berlalu, aku akan bicara pada Mama seakan ia bisa mendengarku. Aku tidak yakin apakah aku mempercayai hal-hal seperti kehidupan setelah kematian, tapi aku berharap Mamaku ada di suatu tempat di mana ia tidak lagi kesakitan atau menderita dan mengerti pilihan yang kubuat. 2 tahun berlalu, dan aku bisa mengingat Mama dengan kasih alih-alih fokus pada hal yang buruk. Aku tidak menyesal menjaga jarak dengannya, dan aku bersyukur memilih untuk berani dan bersamanya dalam sisa hidupnya.
Aku menyesal bahwa penyakit dan gangguan yang mamaku alami menghalanginya untuk mendapatkan bantuan yang ia butuhkan dan hidup yang layak. Mama tidak bisa melihatku menikah atau menghabiskan waktu dengan cucu-cucunya, yaitu keponakan-keponakanku. Karena pengalaman yang kualami ini, aku ingin memberikan semangat kepada para alkoholik dan mereka yang menderita gangguan mental untuk berani meminta pertolongan dan menerima bantuan di mana saja yang bisa mereka dapatkan. Terlalu banyak hal yang terbuang percuma. Mamaku bernama Heather, dan aku memikirkannya setiap aku melihat bunga itu. Kuharap ia mengawasi kami dan berada dalam damai.